Kota yang tumbuh seringkali melupakan akar masa lalunya. Namun di sudut selatan Surabaya, denyut nadi sebuah komunitas terus berdetak kuat sejak tahun 1984. RW 7 Kebraun, sebuah ruang hidup yang lahir dari rahim 3 rukun tetangga, kini mekar menjadi 5 RT yang syarat akan sejarah dan kearifan. Di bawah naungan kepemimpinan Pak Sukardi sejak tahun 2007 hingga Pak Totok di masa pengabdian kami, kampung ini tidak dibangun hanya dengan semen dan bata, melainkan dengan urat nadi solidaritas dan keringat gotong royong. Di sini, karakter masyarakat diukir melalui keseimbangan. Mereka merawat raga di lapangan voli, futsal, hingga bulu tangkis yang rutin digerakkan Karang Taruna. Namun mereka juga merawat jiwa di 3 sudut mengaji, di mana remaja masjid terus merajut pengajian rutin tiada henti. Ke dalam laboratorium sosial yang hidup inilah kami melangkah, membawa 6 latar belakang keilmuan yang berbeda, bukan untuk menjadi pahlawan yang membawa keselamatan, melainkan untuk menjadi murid dari kehidupan. Mengenali masyarakat adalah mengenali lukanya. Observasi kami menyingkap realitas yang berlapis. Di RT 3 yang harus memikul beban sebagai kantong penerima bantuan langsung tunai atau BLT terbanyak, teriknya RT 2 yang mendambakan tribun penghijauan, hingga dinamika sosial di RT 4. Anak-anak yang terpaksa menanggalkan seragam sekolahnya, serta rendahnya minat warga menyebut pelatihan kerja. Namun di ranah kesehatan, posyandu warga tetap tegak berdiri, didukung oleh peralatan pemeriksaan yang masih sangat layak dan memadai. Melalui metode Participatory Action Research atau PAR, kami belajar merawat apa yang sudah baik. Kami mencari potensi. Kader Surabaya hebat, kekuatan ibu-ibu PKK, serta energi besar Karang Taruna adalah modal sesungguhnya. Seperti yang dituturkan oleh Pak Sukardi selaku tokoh masyarakat, permasalahan di RW 7 ini cukup kompleks. Oleh sebab itu, komunikasi antar RW itu harus terus ditingkatkan. Kita perlu menjaga kekompakan warga, dan yang paling penting bagaimana punya pendekatan yang pas untuk merangkul anak-anak Karang Taruna supaya para anggota Karang Taruna mau bergerak. Mimpi tidak dibangun dari ruang hampa. Mimpi dirajut di atas tikar musyawarah. Kami duduk setara, melepaskan ego akademik untuk menyelami apa yang sebenarnya menjadi denyut nadi kebutuhan warga. Setiap program yang lahir bukanlah solusi instan yang kami diktekan. Pengadaan setengah sampah lahir karena kami mendengar keluhan masyarakat dan sulitnya pemilahan sampah. Peningkatan kualitas pelayanan posyandu disepakati untuk memaksimalkan penggunaan alat kesehatan yang sudah layak ini. Ini bukan tentang apa yang bisa kami berikan, melainkan tentang apa yang bisa kami bangun bersama dari kesadaran bersama. Lalu, hari-hari berubah menjadi simfoni pergerakan. Tujuan berubah menjadi aksi. Setiap Jumat pagi, kami menyusuri lorong rumah demi rumah, memeriksa jentik nyamuk bersama ketangguhan kader Surabaya hebat. Peralatan pemeriksaan posyandu yang masih layak dan memadai memuluskan langkah kami merungkuh lansia dan balita, menanamkan kesadaran gizi yang berkelanjutan. Di sudut jalan, keranjang sedekah sampah berdiri tegak, sebuah inovasi kecil yang merevolusi cara warga menghargai pemulung dan memilah residu plastik yang menghimpit lingkungan. Sementara itu, jaring pengaman sosial diperkuat melalui pendataan akurat perlindungan sosial atau Perlinsos yang dipusatkan di Balai RW. Dari pendataan akurat hingga duduk bersama memahami sosialisasi hukum dan menjauhi ancaman narkotika, kami memastikan setiap warga mendapatkan hak perlindungannya. Namun, pengabdian tertinggi bukanlah sekadar urusan administrasi. Puncak dari persatuan memanggil kami pada tradisi sakral, yaitu bersih desa Kebraun. Tangan-tangan mahasiswa berpadu erat dengan Karang Taruna, merajut ribuan jajanan menjadi sebuah gunungan yang besar. Arak-arakan budaya ini bukan sebatas euforia. Di tengah riuh jalan sehat dan senyum warga yang berebut keberkahan gunungan, di bawah temaram layar wayang kulit yang menuturkan filosofi leluhur, kami menyaksikan langsung wujud sejati dari kampung Pancasila, di mana persatuan dan keadilan sosial tak lagi sekadar teks di buku pelajaran, melainkan napas yang dihirup bersama.
Dari wawancara kami dengan Pak Sukardi selaku tokoh masyarakat, beliau berharap bahwa warga ini harus makin kompak. Sinergi antar RW juga perlu terus ditingkatkan. Komunikasinya harus lebih baik lagi. Dan untuk kami selaku mahasiswa, kemampuan membangun pendekatan yang baik kepada masyarakat ini akan menjadi bekal untuk masa depan kami. Kami datang untuk mengabdi, tetapi nyatanya kamilah yang banyak diberi. Dari warga RW 7, kami belajar arti sejati dari gotong royong yang tak mengharapkan pamrih. Kami belajar bahwa kolaborasi jauh lebih kuat dari sekadar instruksi. Kampung Pancasila bukanlah label yang diberikan oleh negara. Ia adalah jiwa yang bersemayam dalam kepedulian seorang kader posyandu, dalam keringat pemuda Karang Taruna, dan dalam doa ibu-ibu di balai desa. Tridharma perguruan tinggi akhirnya menemukan takdirnya di sini, bukan dalam tumpukan teori, melainkan dalam pelukan hangat masyarakat Kebraun. Kami melangkah pergi, membawa ruang kelas tanpa dinding ini, abadi di dalam hati kami.